Baik, perkenalkan nama saya Tia Sujayanti dengan NPM 18321222243. Di sini saya akan bertanya, mengapa Stasa Kitchen memilih menu dari cita rasa lokal Nusantara dibandingkan dengan cita rasa dari negara lain. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat malam Ibu dosen yang saya hormati, dan selamat malam teman-teman yang saya hormati. Saya Imade Ditya Pratama Putra dari kelompok 7 dengan NPM 18321222215 ingin menjawab pertanyaan dari Tias Wijayanti dari kelompok 2 dengan NPM 18321222243, yang dimana pertanyaannya adalah mengapa Stasa Kitchen lebih memilih menjual makanan dengan cita rasa lokal daripada menjual makanan dengan cita rasa luar negeri. Menurut saya, mengapa Stasa Kitchen lebih memilih menjual makanan dengan cita rasa lokal daripada menjual makanan dengan cita rasa luar negeri, itu memiliki dua faktor, yang dimana faktor pertama adalah karena masakan lokal lebih mudah dibuat karena memiliki rempah-rempah yang mudah ditemui dan harga dari rempah-rempah itu terjangkau. Dan faktor lainnya karena masyarakat sudah memahami rempah-rempah dan masakan itu sendiri sehingga lebih mudah untuk membuat makanan untuk dijual. Sedangkan masakan luar negeri memiliki kondimen-kondimen yang sulit ditemui di pasar, seperti yang pertama keju mozzarella, yang kedua ada truffle, yang dimana truffle itu adalah jamur, yang ketiga ada saffron, dimana saffron adalah sebuah rempah-rempah dengan memiliki cita rasa yang kuat, dengan aroma yang kuat dan kaya akan antioksidan. Saffron juga salah satu rempah-rempah dengan harga termahal di dunia. Yang selanjutnya ada salmon roe, yang dimana itu adalah telur ikan salmon yang bisa kita temui di sushi, yaitu masakan khas Jepang. Faktor kedua ada karena lidah masyarakat lokal tidak semuanya menyukai masakan luar negeri karena memiliki cita rasa yang tidak familiar, dan juga masakan luar negeri memiliki harga yang lebih mahal daripada masakan lokal, sehingga dalam menjual masakan luar negeri akan lebih sulit. Oleh karena itu, menjual masakan lokal adalah suatu keputusan yang tepat jika ingin meraup pangsa pasar yang lebih luas, karena di sekitar kita terdapat masyarakat lokal sehingga masakan kita akan lebih mudah diterima di pasaran dan harga dari masakan lokal itu lebih terjangkau. Oleh karena dua faktor itu, owner dari Stasa Kitchen yaitu Kak Tisa lebih memilih untuk menjual masakan lokal daripada masakan luar negeri. Sekian jawaban dari saya. Saya harap jawaban saya dapat memenuhi rasa penasaran dari Tias Wijayanti, dan apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila tidak lengkap, mohon koreksi dari teman-teman atau ibu dosen. Saya ingin tutup dengan Paramastanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Nimadi Ayu Sastiamani Puspani, NPM 1832122212. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 7. Bagaimana langkah Stasa Kitchen mempertahankan produknya di masa depan, di mana banyaknya pesaing yang menyerupai usahanya? Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman. Nama saya Ida Bagus Andi, 18321222210. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Septia.
Langkah-langkah apa yang dilakukan Stasa Kitchen untuk mempertahankan produknya di masa depan? Banyaknya pesaingnya yang menyerupainya. Langkah pertama menurut saya adalah waspada dengan pergerakan pesaing. Saat bisnis kita bertumbuh dengan signifikan, pasti pesaing kita tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari celah ataupun kesalahan kita dan bisa merebut pelanggan kita. Langkahnya pertama adalah menurut saya adalah membuat inovasi yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Seperti contohnya kita beradu di rasa, kita memberikan pelayanan yang sangat bagus, dan kita membuat packaging yang sangat simpel dan bisa mudah dibawa kemana-mana gitu. Inovasi yang kita lakukan saat ini adalah kita membuat nasi kakul Sunda Cekuh. Nasi kakul Sunda Cekuh ini sangat beda dari sate kakul atau apapun, sangat beda. Itu juga sudah menjadi keunggulan dari Stasa Kitchen. Dan juga saya lihat sudut pandang saya, banyak restoran yang sudah menambah menu seperti nasi kakul Sunda Cekuh, tapi harganya lumayan. Di Stasa Kitchen harganya adalah murah, artinya setara dengan perekonomian kita sedang menurun gitu. Supaya yang perekonomian ini menurun, supaya bisa menikmati nasi kakul Sunda Cekuh ini. Yang kedua adalah selalu mengontrol keuangan. Langkahnya di dalam bisnis sangat perlu diperhatikan mengontrol keuangan agar kita bisa meminimalisir pengeluaran, supaya kita bisa berinvestasi di bisnis kita sendiri. Maksud saya begini, kalau seandainya kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar, kita kepikiran membeli ini itu yang tidak perlu seharusnya dibeli. Sehingga kalau kita mempunyai ide itu munculnya kapanpun dan dimanapun, itu kita tidak bisa jalankan karena keuntungan kita sudah dibeli belanjakan ini itu yang tidak perlu sebenarnya, menurut saya di Stasa Kitchen. Nah, kalau kita punya ide, ini dikurang ini harus diginiin. Nah, kita mempunyai dana keuntungan itu agar terus bisa berinovasi dan selalu mengontrol atau membuat anggaran yang sesuai kebutuhan. Yang langkah ketiga adalah langkah menjaga loyalitas kita ke pelanggan. Itu sangat penting. Loyalitas kita ke pelanggan itu sangat penting karena dapat menjadi suatu keunggulan bagi kita untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap kita, buat mereka puas dengan rasa kita di Stasa Kitchen, pelayanan kita di Stasa Kitchen, agar mereka puas. Kita tidak misalnya kita tidak perlu mengundangnya mereka lagi, mereka yang akan datang terhadap kita karena di Stasa Kitchen dia sudah tahu pelayanannya sangat bagus, rasanya juga enak, harganya juga murah gitu modelnya, dan mereka bisa mengobrol ke teman-temannya. Seperti ini contohnya, Stasa Kitchen tadi aku makan tadi di sana, harganya juga murah, pelayanannya juga bagus, dan mereka ngobrol dengan teman-temannya, di mana tuh? Dangin Puri di Denpasar. Nah, itu menjadi keunggulan. Itu sudah menjadi kita secara tidak sengaja kita mengajak mereka mempromosikan Stasa Kitchen saya. Ini sih menurut Ityang. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya lakukan dalam menjawab pertanyaan ini. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Saya Niputu Sutrini NPM 183212223 akan bertanya kepada kelompok 7. Saat pertama kali rumah makan Stasa Kitchen dibuka, apakah mereka memiliki kendala dalam strategi pemasaran 7P tersebut?
Jika ada, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara mereka mengatasi. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Jajan, NPM 183212227. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Sutrini. Tentu saja, saat pertama kali buka, rumah Stasa Kitchen mengalami kendala dalam strategi pemasaran 7P. Apalagi di mana banyak pesaing-pesaingnya yang telah lebih dulu buka, sehingga membuat rumah makan Stasa Kitchen mengalami kendala dalam pemasaran 7P-nya. Dalam mengatasi hal ini, rumah makan Stasa Kitchen melakukan inovasi dan melakukan survei ke rumah makan untuk melihat dari satu, harga bauran pemasaran, harga produk, dan juga variasi di rumah makan pesaingnya. Dan tidak lupa melakukan strategi marketing mix agar rumah makan tersebut dapat dikenali oleh masyarakat, khususnya daerah Denpasar. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih.